Oke, selamat pagi. Kembali lagi di Toy Bang ya teman-teman. Sebentar ini ada undangan. Oke. Ya, kembali ketemu dengan di Toy Bang bersama saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Mulia, Jakarta Timur. Sahabat semua, mohon maaf ya yang sebelumnya terputus. Ya, ini memang sudah dikhawatirkan, maklum ada perangkat yang sudah cukup lama bersama saya sehingga HP yang satunya itu ternyata ada sebuah gejala, yaitu kalau entah kenapa mati sendiri. Saya nggak nyangka, ternyata sudah perkiraan, cuma ternyata nggak bisa dipakai live lama-lama. Oke, teman-teman semua, selamat datang kembali di Toy Bang. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin menyaksikan tayangan ini yang sebelumnya bergabung di sesi sebelumnya, tiba-tiba mati. Maaf ya Kak Herti ya, ternyata ada sedikit gangguan di perangkat dan bersyukur bisa bergabung lagi untuk kita ngompos. Dan ada Kak Murti juga. Terima kasih sudah hadir dan mari kita langsung ngompos saja. Sekali lagi teman-teman, saya mengajak teman-teman semua untuk melihat bahwa di dalam proses kompos ini semakin segar sampah yang Anda olah akan semakin bagus. Bagus untuk siapa? Bagus untuk hasil komposnya, bagus untuk Anda sendiri. Kok bisa? Iya, karena kan sampah yang segar seperti ini masih fresh, masih enak gitu ya, masih aromanya segar gitu, ketimbang kemudian katakanlah kalau teman-teman menyimpan ya sampah sampai beberapa hari seperti yang ini ya, ini ada 3 sampai 4 hari. Nah, itu aromanya sudah berbeda, sudah jadi aroma sampah busuk. Dan itulah yang terjadi loh teman-teman kalau kemudian bahan-bahan organik ini kita tumpuk atau kemudian kita masukkan ke dalam, kita campur ke dalam sampah organik kita. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau tempat sampah bau ya sebetulnya bukan salah sampahnya karena sampahnya kan nggak bisa milih dia mau dicatuin sama siapa gitu ya. Kalau kita bisa punya katakanlah kesadaran untuk kemudian memilah yang sampah organik yang kita olah sendiri, maka sesungguhnya itu menjadi sebuah langkah yang amat sangat luar biasa. Niscaya 40-80% sampah di rumah Anda akan berkurang, dan kalau ini bisa kita lakukan bareng-bareng, sangat mungkin Indonesia jauh lebih bersih dan lebih kuat dan berdaya lagi karena urutan sampah jadi beres karena kita sudah memilah dan mengolahnya dari awal atau dari rumah. Tentu ini adalah proses panjang, proses perjalanan. Saya juga bahkan nih saya ya, teman-teman yang sudah 8 tahun melakukan proses composting aja masih perlu terus membiasakan dan menguatkan diri saya untuk yuk ngompos gitu ya. Makanya saya bikin program belajar composting online per 2 minggu sekali. Itu tujuannya apa sih? Supaya kemudian teman-teman dan saya pribadi kita punya sebuah wadah, sebuah forum untuk kita bergerak bersama, karena ini betul-betul perjalanan seumur hidup teman-teman. Proses composting ini, kesadaran yang kita bangun itu betul-betul seumur hidup, sehingga tidak ada jalan lain buat kita ya. Kalau kita mau jalan jauh ya kita jalan bareng-bareng gitu ya. Kalau dia mau cepat ya sendirian pasti bisa gitu, tapi kalau mau konsisten kita butuh teman. Makanya saya bikin siaran ngompos atau ini. Selamat pagi Bu Guru, Kak Budia, semoga selalu sehat. Terima kasih sudah bergabung. Yuk kita mulai ngompos saja. Saya akan mulai ngompos dari yang paling purba dulu sampahnya. Wah, sampah purba itu artinya maksudnya sampah yang udah kelamaan nggak dikompos ya. Sekali lagi teman-teman, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk menunda ngompos karena itu sangat tidak enak. Tapi kalau kemudian itu terjadi ya jangan jadi kemudian sampah organik ini semua langsung dimasukin ke tempat sampah, ya itu yang jadi masalah gitu ya. Oke teman-teman, halo Kak Ikram, selamat pagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting. Hadir lagi. Tadi ada gangguan sinyal, sekarang sudah lebih lancar. Selamat datang Kak Airwan 65. Silakan kalau ada yang mau ditanya seputar proses composting. Sekali lagi ini adalah sampah organik saya tuh sudah berlindi ya, sudah mulai mengeluarkan lindinya. Sedapat mungkin ini nggak ikut masuk supaya kemudian kompos kita tidak terlalu basah. Tapi kalau masuk gimana Mas? Ya nggak apa-apa juga, paling nanti jadi sedikit lebih menantang dari sisi aroma, dari sisi kehadiran belatungnya biasanya jadi lebih banyak. Lindi juga macam-macam ya, ada lindi yang basah banget, ada yang lindi yang kemudian dia memang sudah nempel di sampah organik ya. Ini selama masih bisa dipisah, pokoknya semakin berkurang air lindi itu semakin bagus, betulnya seperti itu prinsipnya. Nah ini saya gunakan gunting merah hitam ini sambil mencacah sebenarnya teman-teman, supaya ukuran sampahnya berkurang. Nah ini ada kulit pisang. Nah ini kayaknya lindinya udah ketempel sama
sama sampahnya, tapi saya juga nggak mau langsung tuangin semua. Jadi yang sisa-sisa sampah ini nanti ya udah tinggal dibilas. Oke, ini sampah yang paling lama, yang paling nggak enak sudah kita masuk. Sekarang sampah berikutnya adalah sampah yang golongan kedua. Golongan kedua di tengah-tengah. Di sini ada sampah aneka, ada aneka daun-daunan. Ini ada daun pisang, sepertinya bekas membungkus tempe. Nah ini syukur sudah terpisah seperti ini. Nah, ini ada bekas jajan pasar ya. Ada bekas jajan pasar, nah, daun-daun pisang dan sebagainya. Nah ini saya biasanya ngumpulinnya, saya setara garisnya, jadi maksudnya ini garis vertikal gitu ya. Nih saya bikin searah karena kita mau potong secara melintang. Oke, ini ada bonggol jagung dan sebagainya, nanti kita kompos belakangan. Pokoknya yang keras-keras kompos saja belakangan. Oke, ini sudah semua daun pisang sudah masuk. Setelah ini kita akan cacah, karena daun pisang kalau nyemplung begini aja dia akan tetap daun pisang teman-teman, makanya dia perlu dicacah supaya lebih rata. Wih, sambil nutup hidung, ya bisa juga. Terus napasnya dari mana kak? Pakai masker bisa ya. Tapi apa ya? Ini saya lagi mungkin karena sudah terbiasa, akhirnya menjadikan ini sebagai sebuah aroma yang jauh lebih baik ketimbang bau sampah yang di TPS atau TPA. Mungkin yang di TPS sama TPA itu kecampurnya nggak cuma sampah organik ya teman-teman, ada popok juga kan. Nah di situ kan juga ada popok bayi, ada ya katakanlah misalnya ya ada popok bayi juga kan sana. Mungkin juga ada yang membuang kotoran hewan juga ke TPA. Siapa yang buang kotoran hewan ke TPA? Kotoran hewannya bukannya ditanam atau dibuang ke toilet tapi dibuang ke TPA. Nah itu kan jadi tambah bau. Apalagi kemudian aroma-aroma yang berkolaborasi dengan aromaan organik gitu ya. Wah, itu makanya kenapa TPA itu baunya, saya tuh tidak mudah lebih memusingkan ketimbang aromanya sampah anorganik saja gitu. Ya bau juga, bukan kemudian artinya saya bisa betah berlama-lama, tetapi kalau dibandingkan saya lebih memilih ibaratnya ya ini nggak apa-apa, ini masih jauh lebih enak si sampah organik ini. Nah ini bonggol jagung ya teman-teman, kulit jagung. Halo kak, saya sapa dulu deh. Ada kak Nadia tadi ya, lalu ada kak Rumah Tanaman, kak Dreamplan, kak R09. Gimana bu, tanah kompos saya banyak semut hitam besarnya, nggak apa ya kak? Oke, semut hitam nggak apa-apa sih kak. Jadi sebenarnya gini, tanah kompos kan berarti dia sudah terkompos ya. Sebenarnya sih begini, pemahaman saya, hewan atau apapun makhluk hidup termasuk kita manusia hanya akan mendatangi sesuatu yang memang ada manfaat di dalamnya. Jadi menurut saya selama kemudian si kehadiran semut-semut itu tidak mengganggu secara berlebihan, nggak kemudian jadi yang ngerubutin gitu potnya dikerubutin terus kita jadi nggak bisa berkegiatan, menurut saya biarin aja. Toh mereka lagi cari rezeki di situ juga, Budia. Dia lagi nyari rezeki juga di situ, jadi ya biarkan aja dia ada di sana untuk kemudian membantu menikmati sisa bahan organik yang ada di sana gitu. Nah, saya sebenarnya ini kalau ada teh celup saya sobek, jadi kertasnya nggak ikut masuk. Ini masuk ke sampah residu ya, si sampah teh celup. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada masalah kak Budia. Jadi dibiarkan saja, kecuali kalau sudah sangat mengganggu mungkin perlu dibantu dengan ya katakanlah pakai kapur semut atau kemudian ditaburkan kulit telur yang sudah dikeringkan di sana, itu juga bisa. Nah ini terima kasih ya, istri saya sudah mencacah batang-batang sayurannya tuh, jadi sudah tinggal langsung dituang saja. Ini ayam-ayam saya suka banget ini yang kayak gini ya, batang-batang sayuran. Ada sisa rengginang tak termakan. Ada apa lagi nih? Bonggol sayur gitu ya kak Budia. Kalau saya sih nggak apa-apa selama kemudian dia tidak terlalu mengganggu. Oke, kenapa harus melintang? Supaya ukurannya kecil. Ada contoh, udah habis daun pisangnya. Jadi si daun pisang itu kalau kemudian dia memanjang begini, kita masukinnya memanjang, nanti dia akan
hasil komposnya pemanjang gitu ya. Jadi dia nggak hancur, nggak, seratnya dia tuh nggak hancur. Jadi kalau daun-daunan kayak tadi batang kayak jagung gitu ya, saya potong melintang juga nih Kak. Nih ya. Jadi saya potong melintang jadi kecil begini karena apa? Karena memang supaya dia nanti hasil akhirnya bagus ya, hasil akhir komposnya bagus. Nah, ini jadi saya sih menyarankan melintang karena daun pisang akan tetap berbentuk daun pisang untuk jangka waktu yang cukup lama dibandingkan sampah-sampah yang lain. Begitu kurang lebih jawabannya. Oke, Kak Ikram, untuk komposter yang sekarang ini apakah bisa panen air lindi juga? Maksudnya yang sekarang ini yang saya pakai ya Kak Ikram ya. Yang ini yang saya pakai ini. Tereng. Nah, ini sudah 8 tahun menemani saya, mau 8 tahun ngompos. Itu ada nih, kalau teman-teman perhatiin tuh sudah mulai meluap. Mungkin besok saya akan jadwalkan panen pupuk cair sama pupuk padat nih. Teman-teman yang mau bergabung silahkan, nanti akan saya kabari ya, di baik lewat broadcast maupun lewat grup ngompos bagi teman-teman yang masih ada di grup belajar composting. Ya, ini saya panen air lindinya. Nanti dapatnya kayak gini nih Kak, air lindinya. Nanti saya tempatkan dulu di jerigen, baru kemudian saya panen yang mau saya panen gitu. Asik ya warnanya sampai segelap itu ya. Ada Kak Miss Agung 8, sama-sama Bu dia. Ditunggu foto-foto komposnya Bu. Nah, silakan sharekan juga di Facebooknya. Siapa tahu nanti ada sahabat-sahabatnya yang tergerak, wah ternyata Bu dia bisa ngompos juga gitu ya, senang ngompos juga. Wah, gimana caranya Bu gitu. Akhirnya melalui Bu Diah bertambah lagi deh 1 orang yang kemudian mengompos. Nah, ini ada jeruk yang sudah lama tidak terpakai ya, jeruk yang busuk, dia menjadi tambahan kompos dan pupuk di rumah saya. Oke, ini sudah bisa langsung masuk saja semuanya. Gitu teman-teman, silakan ada yang mau diobrolkan lagi atau ditanyakan seputar proses ngompos. Masih ada 1 wadah lagi sebelum sebentar lagi kita akhiri siaran ngomposnya. Harapan saya melalui sharing-sharing ini teman-teman bisa melihat bahwa mengolah sisa bahan organik itu sesuatu yang bisa dilakukan. Saya nggak bilang mudah sih karena tantangannya lumayan, tetapi kalau melakukannya bareng-bareng, terus kemudian teman-teman tahu kenapa kemudian mau melakukan komposnya, itu kemudian menjadi jauh lebih mudah. Tadi sudah ketemu metode yang paling asik dan merasakan manfaatnya. Kalau teman-teman bertanya saya, apa manfaat yang paling dirasakan Mas Andito kalau setelah hasil ngompos? Pertama ya teman-teman, yang paling saya rasakan adalah tempat sampah di depan rumah saya udah nggak ada ininya nih. Bayangin ini kalau kecampur di tempat sampah depan, baunya kayak apa? Baunya luar biasa. Terus mohon maaf teman-teman pemulung itu ya, kalau misalnya lagi nyari rezeki di tempat sampah saya kan ngeberantakin, terus jadinya bau terus kececer-cecer. Sementara mereka juga nggak bisa ngambil banyak karena kan kecampur sama sampah organik ya nggak. Nah, itu yang kemudian manfaat terbesar saya adalah kayaknya teman-teman petugas kebersihan itu kalau ngambil sampah di tempat saya itu betul-betul habis gitu karena bersih gitu, karena ya memang nggak bau tempat sampahnya gitu. Oh ya, ini kulit martabak ya teman-teman, ini kulit martabak tidak terolah, pasti ayam saya suka nih. Model-model tepung-tepungan begini ayam saya suka ini. Nah, rezeki mereka sengaja saya taruh di atas biar nanti mereka makan. Kok mas saya dipotong-potong mas, biar nggak kececeran, biar mereka makannya juga lebih gampang gitu. Oke, wadah terakhir selesai teman-teman. Kak Mudiono bergabung, silakan nanti disaksikan tayangan ulangannya Kak Mudiono ya, siapa tahu nanti bisa bermanfaat. Oke, saya masih punya bonggol jagung di sini, kita coba belah saja pakai gunting, bisa ya. Jadi dibelah berputar begini supaya kemudian dia nanti tinggal dipatahkan. Ini aja deh. Jadi bonggol jagung ini kalau bisa dibikin bonggol-bonggolnya begini, karena kalau tidak nanti dia betul-betul ya tetap bonggol jagung gitu. Ini gunting yang bentuknya gegep sedikit lebih kuat. Oke,
Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan disampaikan saja di kolom chatting, baik yang nonton live maupun yang lihat rekamannya mungkin ada di YouTube atau di IGTV. Silakan kalau ada yang mau disampaikan bisa di kolom komentar. Pakai aja. Oke, sip. Mungkin sudah berkurang ukurannya. Nah, ini juga kita coba potong lagi. Sebenarnya pengen enak ngambil golok nih, langsung kita belah aja pakai golok. Wah, itu paling cepat. Kadang ya, saya jadi belajar. Saya kadang dapat bonggol jagung yang gampang banget dipatahkan gitu ya, karena mungkin mereka lebih muda kali bonggolnya. Jadi digunting dikit itu langsung gampang hancur. Ini yang kali ini agak keras. Untuk hasil kompos apakah bisa langsung jadi media tanam? Nah, pertanyaan menarik dari Kak Airwan. Bisa, Kak. Tapi bukan media tanam ya. Oke, saya luruskan dulu. Jadi hasil dari kompos, ini saya coba siapkan hasil dari kompos saya. Ini adalah hasil dari kompos saya. Nah, ini tuh Kak Irwan. Jadi ini hasil dari kompos, lihat ya, udah kayak tanah banget ya. Tuh udah kayak tanah banget tuh. Ini ada kulit telurnya, ini ada sisa tulangnya gitu ya. Nah, ini posisinya adalah sebagai pupuk Kak Irwan. Jadi dia sebagai pupuk sehingga nanti dicampur sama media tanam lagi, dicampur sama tanah lagi. Komposisinya bisa 1:1. Jadi dia posisinya bukan langsung media tanam, karena kalau media tanam dia ini sumber nutrisi tetapi bukan media gitu ya. Jadi dia bisa menambahkan nutrisi pada tanah, bisa membantu menggemburkan tanah, bisa menjadi tanah lagi ketika dia bercampur dengan tanah yang lain. Begitu ya Kak Irwan ya. Jadi silahkan dicampurkan dengan komposisi kurang lebih 1:1 untuk kemudian si sampah organik itu. Di sini ada guntingnya lagi, mudah-mudahan ini lebih enak. Oke, dia agak keras soalnya guntingnya. Begitu Kak Irwan, semoga bisa menjawab dan bersemangat melakukan proses kompos, karena sekali lagi hasil composting itu hasilnya keren banget. Pakai cangkul kecil aja bisa nggak ya? Si bonggol jagungnya keras banget yang kali ini soalnya. Oke, lumayan pakai cangkul kecil soalnya keras banget nih kali ini bonggol jagungnya. Di tahun sebelumnya saya dapat bonggol jagung agak empuk gitu, yang ini kayak agak keras. Oke, nah makanya kemudian bonggol jagung itu kalau nggak dicacah teman-teman, ya dia nanti bentuknya tetap bonggol jagung. Makanya kemudian kita cacah lah gitu ya, supaya kemudian dia lebih pendek lebih kecil. Ini ada teh celup tertinggal, tehnya kita tuang, kertasnya jadi residu. Oke teman-teman, sudah selesai. Ini dia hasil ngompos hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk sama-sama mengompos di tempat masing-masing ya teman-teman semua ya. Ada Pak Trisna, gimana Pak? Ikan-ikannya, lele-leleknya, tanaman-tanamannya. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat komposter saya. Nah, ini kalau saya lihat ini sebetulnya secara tekstur agak terlalu basah, sehingga kalau terlalu basah begini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tambahkan penggembur. Penggembur bisa pakai daun kering. Kalau saya pakai ini serbuk gergaji. Udah ditaburkan saja, nggak usah diaduk-aduk lagi. Biarkan dia nanti yang akan menyerap sendiri di kelembapan yang datang terjadi. Taunya terlalu lembab gimana ya, kerasa dari tekstur dan aromanya untuk basah gitu ya. Oke, kita biarkan dan mudah-mudahan ini bisa jadi kompos. Oke, kayaknya kalau melihat komposter saya, besok adalah agenda untuk panen pupuk cair dan padat. Nanti sampai kita ketemu ya. Ada Kak Rina. Ini dia pakar ngompos dari belahan bumi Indonesia yang lain, dari Bau-Bau. Semoga sehat ya Kak Rina ya. Oke teman-teman semua,
Terima kasih, dan bapak lah kita kasih lihat muka dikit ngobrol. Oke teman-teman, terima kasih. Biar teman-teman lihat bahwa memang saya yang ngompos. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah hadir di membersamai dalam ini apa nih? Wah, bunggul jagung. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam proses ngompos. Sekali lagi, kalau ngompos itu tidak mudah, saya pun juga mengalami. Teman-teman yang ikut belajar composting online, nah Karina salah satunya juga tentu mengalami ketidakmudahan ya Kak, ada tantangan dan sebagainya. Tapi kan jadi lebih gampang, lebih seru karena kita menjalaninya bareng-bareng ya. Oke, semoga momen Toy Bank ini bisa kita manfaatkan bersama dan teman-teman semua dapat menjadi pelopor. Kenapa saya bilang pelopor? Karena masih nggak banyak loh teman-teman yang mau mengolah sisa bahan organiknya sendiri di rumahnya. Jadi pelopor, dan siapa tahu yang kita lakukan walaupun selangkah lebih demi selangkah, pelan-pelan, kelihatannya agak aneh, tetapi ini sesuatu yang sangat kita perlu lakukan supaya manusia menjadi agen yang bukan hanya menjadi pemercepat perubahan sehingga merusak alam. No, kita bisa menjadi bagian dari yang lain, yaitu kita menjadi yang membantu alam dan lingkungan kita menjadi lebih baik. Begitu teman-teman semua, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di Toy Bank selanjutnya. Saya Dito. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Bye.